Kolombia, negara dengan sejarah panjang akan kekerasan dan konflik, pernah diguncang oleh salah satu pembunuh berantai paling sadis di dunia. Namanya Luis Alfredo Garavito Cubillos, atau yang lebih dikenal dengan julukan La Bestia, atau The Beast. Bayangkan sosok yang tak berwajah, berkeliaran di jalanan, mengincar anak-anak tak berdosa. Di balik senyum ramahnya, tersembunyi niat kejam yang tak terbayangkan. Ketika malam tiba, kota berubah menjadi panggung horor, di mana satu demi satu nyawa muda direnggut oleh monster bernama Luis Garavito, si La Bestia. Apa yang membuat seorang manusia tega menghabisi ratusan jiwa tanpa belas kasih? Bersiaplah, karena kisah ini akan mengungkap kengerian di balik salah satu pembunuh berantai paling sadis yang pernah ada di Kolombia. Sebelum lanjut cerita ini, saya selalu mengingatkan jangan lupa untuk subscribe karena saya akan bagikan video berdasarkan kisah nyata dan fakta. Dan juga nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video kisah misteri lainnya. Kalau udah siap langsung aja kita mulai kisah pembunuh berantai paling sadis di Kolombia, untuk episode kali ini. Luis Alfredo Garavito Cubillos, yang dikenal sebagai La Bestia, lahir pada tanggal 25 Januari tahun 1957 di Genova, Kolombia. Masa kecilnya penuh dengan penderitaan, kekerasan, dan pelecehan. Garavito dibesarkan dalam lingkungan yang sangat tidak stabil dan abusif. Ayahnya, Manuel Antonio Garavito, adalah seorang pria yang keras dan kasar, yang sering memukuli dan menyiksa Luis secara fisik maupun emosional. Ibunya, Rosa Delia Cubillos, di sisi lain, tidak memberikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh seorang anak, meninggalkan Garavito dalam keadaan trauma sejak usia dini. Sebagai anak tertua dari 7 bersaudara, Garavito mengalami tekanan besar dalam keluarganya yang kacau. Dia tumbuh dalam kemiskinan dan seringkali tidak mendapatkan perhatian yang layak dari orang tuanya. Pengalaman pahit masa kecil ini, termasuk dugaan pelecehan seksual yang ia alami, perlahan-lahan membentuk kepribadiannya yang kelam dan psikopat. Selama masa remaja dan awal dewasanya, Garavito mulai menunjukkan tanda-tanda perilaku abnormal. Ia memiliki masalah alkoholisme yang serius dan seringkali mengalami kesulitan mempertahankan pekerjaan karena perilakunya yang tidak stabil. Meskipun secara kasat mata ia tampak sebagai orang yang biasa-biasa saja, di dalam dirinya tersembunyi dorongan-dorongan gelap yang pada akhirnya mendorongnya untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mengerikan. Luis Garavito tumbuh menjadi seorang pria yang penuh dengan kebencian dan rasa dendam, bukan hanya terhadap dunia di sekitarnya, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Trauma masa kecilnya, dikombinasikan dengan ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan normal, memunculkan keinginan yang sangat kuat dalam dirinya untuk menyakiti dan menghancurkan, terutama kepada anak-anak, yang mungkin ia anggap sebagai refleksi dari dirinya yang pernah tak berdaya di masa kecil. Dengan latar belakang yang kelam ini, Garavito mulai menelusuri jalur kekejaman yang akhirnya membuatnya dikenal sebagai salah satu pembunuh berantai paling keji dalam sejarah Kolombia dan dunia. Motif di balik kejahatan Garavito sangat kompleks dan mencekam. Ia mengakui bahwa dorongan seksualnya terhadap anak-anak laki-laki yang memicu serangkaian pembunuhan ini berasal dari trauma masa kecilnya sendiri. Rasa dendam terhadap ayahnya, yang sering menyiksanya secara fisik dan emosional, juga menjadi salah satu pendorong utama. Garavito merasa bahwa dengan menyakiti anak-anak, ia seolah-olah membalas dendam terhadap dirinya sendiri yang pernah menjadi korban kekerasan. Selain itu, rasa putus asa, kebencian terhadap dirinya sendiri, dan keinginan untuk mendapatkan kendali dan kekuasaan atas orang lain juga menjadi faktor yang memperkuat motifnya. Sebagian besar korban Garavito adalah anak laki-laki yang berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah dan kondisi keluarga yang sulit. Banyak dari mereka adalah anak jalanan, yatim piatu, atau berasal dari keluarga yang terpinggirkan. Di Kolombia pada saat itu, anak-anak seperti ini seringkali terabaikan oleh masyarakat dan pemerintah,
membuat mereka menjadi target mudah bagi predator seperti Garavito. Anak-anak ini seringkali berkeliaran di jalanan, mencari cara untuk bertahan hidup. Mereka dengan mudah tertarik pada tawaran Garavito yang menyamar sebagai sosok yang dapat dipercaya, seperti seorang biksu atau pekerja sosial. Garavito memanfaatkan kelemahan ini, menawarkan uang, makanan, atau pekerjaan kepada para korban sebelum akhirnya menyeret mereka ke dalam perangkap mematikan. Kisah kejahatan Luis Garavito dimulai antara tahun 1992 hingga 1999. Garavito bertanggung jawab atas serangkaian pembunuhan yang sangat mengerikan. Ia berkelana ke berbagai daerah di Kolombia, menyamar untuk mendekati korbannya, anak laki-laki yang berusia antara 6 hingga 16 tahun. Garavito akan memperdaya anak-anak ini dengan menawarkan uang atau hadiah. Setelah korban berada dalam genggamannya, Garavito membawa mereka ke tempat yang terpencil di mana ia akan melakukan serangkaian penyiksaan yang sangat brutal sebelum akhirnya menghabisi nyawa mereka. Modus operandinya hampir selalu sama, Garavito akan membius korbannya dengan alkohol atau obat-obatan sebelum menyiksa mereka. Setelah itu, ia akan melakukan tindakan seksual yang sadis dan kemudian membunuh mereka dengan cara yang sangat keji, seperti mencekik, menusuk, atau memotong tubuh mereka. Pihak berwenang mulai mencurigai adanya pembunuh berantai setelah menemukan sejumlah besar jenazah anak-anak yang dibuang di berbagai tempat di seluruh Kolombia. Pola yang sama dan kondisi jenazah yang ditemukan mengindikasikan bahwa pelakunya adalah satu orang yang sama. Pada tahun 1999, Garavito akhirnya ditangkap setelah seorang saksi yang selamat berhasil melarikan diri dan memberikan deskripsi detail kepada polisi. Setelah ditangkap, Garavito awalnya menyangkal semua tuduhan, namun akhirnya mengakui kejahatan-kejahatannya setelah bukti DNA mengaitkannya dengan beberapa korban. Garavito mengaku bersalah atas pembunuhan lebih dari 190 anak, namun pihak berwenang memperkirakan jumlah korbannya bisa mencapai lebih dari 300. Ia dihukum penjara selama 1853 tahun, namun berdasarkan hukum Kolombia, ia hanya bisa dipenjara maksimal 40 tahun. Meskipun demikian, ada kemungkinan Garavito bisa bebas lebih cepat karena kerjasamanya dengan pihak berwenang dan program rehabilitasi. Ini memicu kemarahan dan kontroversi luas di kalangan masyarakat Kolombia yang trauma dengan kejahatan-kejahatannya. Kisah Luis Garavito adalah salah satu babak paling kelam dalam sejarah kriminal Kolombia. Kejahatan yang dilakukannya bukan hanya menghancurkan nyawa ratusan anak tak berdosa, tetapi juga menorehkan luka mendalam pada seluruh bangsa. Hingga saat ini, Garavito masih menjadi simbol dari kebrutalan manusia yang tak terbayangkan. Apakah menurut Anda hukuman yang diterima Garavito setimpal dengan kejahatannya? Bagaimana pendapat Anda mengenai kemungkinan ia bisa bebas dari penjara lebih cepat? Berikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan kisah-kisah kriminal lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.